has won with 53.44% of the votes. It's an embarrassing result. Sebuah film besutan Patrick Veiga yang dibintangi oleh Salomir, ada juga Thomas Kretschmann. Film ini tayang di awal tahun 2005 ini guys, dan hanya tayang di Amazon Prime. Kamu tahu film apa ini? Ya, Putin. Hai, welcome to Stock Movie. Hari ini aku mau sharing cerita sebuah review ya, film keren yang baru tampil di tahun ini, awal tahun ini Januari kemarin, dan hanya tayang eksklusif di ya Amazon Prime guys. Dan film ini genre biografi ya seorang presiden dari Rusia, Vova aka Vladimir Putin, dimana ini menceritakan tentang kisah Vladimir Putin dari dia masa kecil sampai dia menjadi seorang presiden sampai hari ini guys. Ini sebuah film biografi buat teman-teman semua yang suka sejarah, pengen tahu sebuah hal yang baru, cerita dari seorang tokoh gitu, memang sangat bagus film ini guys. Ini berawal memang secara apa ya, alur ini memang seperti meloncat ke sini ke tahun ketika masih kecil, lalu juga meloncat ke masa remaja dia. Intinya film ini memang nggak secara runtut ya, nggak secara runtut dari awal kecil sampai dia kelak jadi dewasa, tapi lebih tepatnya ya tadi meloncat ke tahun ini ke tahun itu gitu. Itu memang agak membingungkan, tetapi secara adegan juga bagus dan juga banyak hal yang bagus guys. Oke, aku mulai guys dari film ini dulu. Film ini dimulai ketika Vladimir Putin bersama presiden Rusia si Boris Yeltsin itu ya aka ya Boris itu adalah seorang presiden Rusia yang suka minum, suka mabuk, dan suka nggak sadarkan diri di beberapa waktu guys. Dan juga saat itu pun juga Putin sudah diangkat oleh Boris menjadi seorang perdana menteri di Rusia guys. Dan dengan cerita di awal ketika masa Putin masih kecil sih menceritakan bahwa Putin itu di masa kecil sangat keras hidupnya, sangat berat. Dia FYI guys, di tahun 60-an dulu adalah di masa dimana ada perang dingin, bahkan juga baru perang dunia, lalu juga ada perang dingin antara US, Amerika sama Uni Soviet. Mereka perang dingin, dan itu berakibat dengan beberapa tentu ekonomi yang sangat susah saat itu, karena Putin di masa kecil juga sangat sulit sekali hidupnya guys, hanya untuk makan juga sangat sulit. Dan dia juga di film itu juga ditampung atau ada di sebuah tempat yang banyak anaknya. Memang sih aku cari beberapa sumber nggak ketemu di mana itu, apakah di panti asuhan atau di tempat penampungan anak atau di camp pengungsian, nggak ada. Tetapi di film ini memang ada Putin sama beberapa anak kecil itu ada di tempat itu dengan hal yang keras dan berat di situ guys, dimana Putin juga harus dia seorang diri, nggak punya teman, anak baru juga, sering dibully, bahkan dia juga berantem di situ. Tapi disitulah membentuk Putin menjadi seorang pribadi yang keras guys. Di masa remaja dia juga ikut sebuah bela diri, dan juga penuh amarah, penuh dendam, dan penuh karena sulit di masa kecilnya, sehingga itu membentuk dia menjadi orang yang sangat keras guys. Dan FYI ya, di film ini pun juga ada dua sosok wanita ketika di beberapa scene gitu kan, dimana ini seperti bukan hantu ya guys ya, tapi bukan lebih tepatnya ini seperti representasi Putin itu sendiri. Ada dua wanita, yang pertama Legion, yang kedua Similar guys. Ini menciptakan ini sebuah simbolik tentang Putin, dimana Legion adalah seorang wanita Rusia gitu kan, wanita Rusia yang penuh dengan rasa simpati tapi juga provokatif juga. Sedangkan si Similar itu adalah seorang anak kecil yang sangat keras dan juga punya ambisi ego yang sangat tinggi guys. Dan ini memang ini seperti di scene itu memang nggak ada yang tahu siapa, tapi memang ini sebuah gambaran Putin, seorang yang satu sisi dia memang keras, tapi di sisi lain dia juga punya rasa simpati kepada masyarakat guys. Dan itu dilambangkan dengan dua perempuan ini. Jadi kalau kalian nonton film nanti ada dua perempuan kok nggak kelihatan, ini bukan hantu, tapi ini sebuah representasi dari Putin itu sendiri guys, seorang yang punya watak keras tapi juga punya rasa simpati guys. Tapi di akhir scene pun juga si Legion pun udah nggak ada, tinggal si Similar guys. Dan film ini juga menceritakan dari dia masa kecil sampai gede, tapi secara alur memang nggak runtut, lebih ke melonjak dari tahun 60 lalu ke tahun 90 ketika dia sudah menjadi perdana menteri, lalu tahun 2000-an ke atas sudah jadi presiden, lalu balik ke masa tahun 70 ketika dia remaja, seperti itu ya. Jadi nggak runtut dari kecil sampai gede, jadi akan agak sulit membingungkan. Tapi ada beberapa hal yang bagus ya, seperti bagaimana Putin tahu tentang pembasmian Chechnya gitu kan, di sebuah daerah di Rusia yang kecil, dan mendapat hal yang keras dari pemerintah saat itu. Dan Putin pun juga presiden yang
saat itu belum presiden tapi dia perdana menteri gitu kan ya. Oke, kalau saat sekarang guys ya, aku spill dulu tentang karir Putin tentang politik. Semua dimulai ketika tahun 90-an. Dia awalnya dia seorang intelijen, dia di KGB ya kan. Di KGB itu seperti BIN gitu kan, seperti CIA di Amerika sana. Dan singkat cerita di tahun 90-an dia masuk dalam dunia politik ketika dia menjadi pejabat di pemerintahan kota guys, wali kota Anatoly Sobchak guys. Lalu di situ dia karirnya melesat dari bawah dari ke atas, dan selanjutnya dia masuk dalam pemerintahan pusat dan dia diangkat menjadi perdana menteri oleh pemerintah presiden Rusia saat itu si Boris Yeltsin guys. Dari situlah karir Putin terus melesat. Dia juga memang di seni itu juga menceritakan bahwa dia juga berteman dengan beberapa gengs gitu kan, dimana geng itu juga terangkuti membunuh orang-orang yang kontra sama Putin guys. Di beberapa scene seperti itu jelas sebabnya kenapa karir Putin juga melesat. Lalu juga ketika dia menjadi presiden pun juga tahun 2000 itu ketika si Boris Yeltsin itu mengundurkan diri, dan tahun 2012 kembali jadi presiden, tapi dalam posisi dia sudah menang menang pemilu dengan 70% lebih ya, rakyat memilih Putin menjadi presiden guys. Lalu itu juga, dan scene itu juga menceritakan bagaimana Putin membuat sebuah keputusan. Lalu dia juga kalau kontroversinya mungkin ya cuma itu ya, bagaimana dia tanda kutip menyerang lawan politiknya dengan hal yang kurang baik gitu kan. Tapi di sisi lain dia juga banyak hal yang diceritakan di sini guys, dimana Putin juga membuat sebuah keputusan yang berat, yang sulit, dimana dia harus membuat hal yang harus meregangkan nyawa orang gitu kan. Dan dia juga sering merenung di sebuah seperti kabin pesawat gitu kan, tapi dia cuma sendiri dan juga sama si similar itu guys. Dari situ dia seperti merenung, seperti berpikir tentang apapun itu. Dan film ini juga endingnya tahun 2026 ya. Ini memang agak rancu gitu kan, karena tahun 2025 ini baru ditayang, tapi tahun 2006 dia sudah melebihi 1 tahun gitu kan. Dan endingnya Putin tidak bernafas di kabin itu guys, entah karena apa nggak tahu. Tapi ending dari film ini seperti itu, bahwa Putin juga akhirnya mungkin meninggal dunia ya di tahun 2026 di tahun 2026 itu, dan selesai filmnya seperti itu. Jadi ini film yang biografi, memang cukup rumit, cukup membingungkan karena secara alur waktu memang nggak runtut, karena tahun 60 ke tahun 2000, tahun 90 gitu guys. Tapi value-nya bagus guys. Yang pertama, kita cari tahu bagaimana tokoh itu bisa jadi sesuatu kan, dari kecil hidupnya yang sangat keras, dari presiden yang dihormati banyak orang gitu kan. Yang pertama, jadi kita bisa mengambil sebuah hal positif, bahwa semua hal yang hebat semua dimulai dari hal yang kecil dan perjuangan yang berat dari itu semua guys. Yang pertama. Yang kedua ya, kita bisa menilai orang bukan dari hal yang subjektif. Jadi dengan melihat biografi orang, kita tahu oh ternyata kenapa sih kok dia seperti itu, bisa keras, bisa seperti itu. Oh ternyata apa yang di masa kecil dia tuh membentuk dia seperti itu guys. Dan itu membuat Putin menjadi pribadi yang keras guys. Ini film yang bagus ya, meskipun secara alur memang tadi melonjak-lonjak, tapi value-nya cukup bagus, dan juga agak susah untuk kita berpikir secara jernih di film ini, karena ya tadi selain bingung secara waktunya, tiba-tiba di tahun 2026 dia meninggal gitu kan, memang cukup membingungkan. Tapi cukup bagus kalau kita mau tambah pengetahuan tentang seorang tokoh dari Rusia, Vladimir Putin aka Vova guys. Jadi buat teman-teman yang punya film Putin, bisa kalian tonton di Amazon Prime guys. Aku Yos pamit, stay positive, keep strike, and ciao.